Minggu ini kita memasuki Minggu Suci. Jumat ini kita akan mengenang Tuhan Yesus dan penderitaan Tuhan Yesus serta kematiannya. Dan di Minggu pagi kita akan merayakan kemenangan Sang Juru Selamat. Ya, Tuhan itu bangkit kembali. Ya, kita orang Kristen datang ke gereja, di rumah kita beribadah, mengikuti Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit kembali, ya. Tuhan yang berkuasa untuk memimpin hidup kita ini di dunia dan juga membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kiranya minggu ini, ya sepanjang minggu kita bisa banyak berdoa, membacakan kitab suci, terutama di pasal-pasal terakhir, ya, kitab Injil, supaya kita bisa lebih meresapi, menghayati apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, pagi ini kita sudah membaca dari Yohanes pasal 10 tadi. Yang mau saya bicarakan kepada Bapak Ibu adalah sebuah pertanyaan. Mengapa orang Yahudi ini menolak Tuhan Yesus? 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani mereka di kota maupun di desa, dan dia berbuat baik. Dan pada hari kita membaca dia masuk ke kota Yerusalem, orang ramai di situ juga dengan begitu gembira dia menyambut Tuhan Yesus. Tapi kenapa akhirnya tetap mereka menolak dia? Dan dengan cara yang sangat sadis, ya, menyalibkan Tuhan Yesus sehingga dia menderita dan mati. Mengapa orang Yahudi tidak bisa menerima Kristus, Raja Mesias, yang dijanjikan kepada mereka dan dunia ini? Nah, jadi ini pertanyaan yang mau saya jelaskan supaya Bapak Ibu bisa mengerti, dan juga bisa mengerti kenapa sampai hari ini secara umum orang-orang Israel mereka tetap menolak Tuhan Yesus. Walaupun ada kalangan kecil orang Israel sekarang yang percaya pada Tuhan Yesus, dan mereka itu disebut the Messianic Jew atau orang Yahudi Mesianis. Yahudi Mesianis adalah orang Israel, orang Yahudi yang percaya bahwa Yesus itu adalah Raja Mesias. Tapi itu minoritas sekali. Dan dari gereja-gereja Kristen itu ada upaya besar, ya, bagaimana menginjili orang-orang Israel atau Yahudi ini. Tapi sebagian besar mayoritas mereka itu tetap menolak Yesus itu adalah Raja Mesias mereka. Nah, kemarin saya cek di internet, ya, dan baca-baca kenapa, apa alasan mereka, ya, masih tidak percaya Yesus adalah Raja Mesias mereka. Utamanya alasannya adalah Yesus tidak memenuhi nubuatan seorang Mesias. Itu adalah perkataan yang separuh benar, ya. Kalau mereka melihat dalam kitab suci di Perjanjian Lama bahwa Mesias adalah seorang raja, seorang pembebas, dilihat dari sudut ini, Tuhan Yesus memang pada saat dia datang ke dunia di abad pertama dia tak memenuhinya, karena tidak membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi. Dan orang-orang Israel sampai sekarang tetap bersikeras mengatakan hal seperti itu, alasan-alasannya. Tetapi yang mereka tidak mau lihat
adalah fakta bahwa di dalam perjanjian lama Mesias itu dinubuatkan sebagai seorang raja. Dia akan membebaskan Israel. Dia akan memimpin bahkan dunia ini, bangsa-bangsa. Tapi di perjanjian lama juga dibicarakan tentang Mesias yang akan menderita. Ya, terutama di Yesaya pasal 53. Jadi gambaran di perjanjian lama tentang Raja Mesias itu ada dua aspeknya, ada dua sisinya. Sebagai seorang raja perkasa, tapi juga seorang hamba yang menderita. Nah, orang Yahudi menolak melihat dua aspek ini. Mereka hanya mau melihat dia sebagai seorang raja perkasa. Karena Tuhan Yesus tidak memenuhi nubuatan ini pada saat dia lahir di dunia dulu, mereka menolak dia. Nah, itu alasan mereka pakai sampai saat ini. Tapi kita mengatakan dua sisi tentang Raja Mesias itu tak dilihat bersama-sama. Dia pada abad pertama datang, dia datang sebagai hamba yang menderita. Makanya kita melihat dia mati di kayu salib. Aspek bahwa dia akan datang sebagai raja perkasa itu nantinya di kedatangan yang kedua kalinya di akhir zaman. Itulah waktunya dia akan kembali sebagai raja perkasa. Jadi tidak bisa menolak dia sebagai Mesias karena gagal untuk melihat bahwa kedatangan sebagai raja itu nanti pada akhir zaman. Bukan 2000 tahun lalu pada saat dia pertama kali datang ke dunia ini. Nah, kita orang Kristen melihat kitab suci itu dan kita melihat dua sisi. Tapi orang Yahudi dia tak mau melihat sisi yang kedua. Makanya sampai sekarang mereka tak bisa mengerti kenapa ada nubuatan tentang Mesias tapi sebagai seorang hamba yang menderita. Di dalam hati pikiran mereka, seorang raja itu tak mungkin menderita, tak mungkin ada seorang hamba, tak mungkin akan sedemikian sengsaranya. Nah, jadi argumentasi itu masih mereka pertahankan sampai sekarang. Kalau Bapak Ibu cek ke internet ya, dan cari websitenya orang-orang Yahudi, para rabi, dan tanya dan cek kenapa masih menolak Mesias. Nah, jawaban mereka itu selalu arahnya dan demikian. Tapi saya berpikir Bapak Ibu ada isu yang lebih dalam lagi. Ya, ini alasan-alasan mereka yang sampai sekarang. Tapi kalau kita lihat di dalam kitab Injil ini, ada alasan sebenarnya lebih daripada sekedar bahwa dia itu dianggap tidak memenuhi nubuatan sebagai Mesias. Ya. Ada hal yang lebih prinsip lagi, kenapa mereka menolak Tuhan Yesus. Nah, itulah yang dituliskan oleh Yohanes dalam pasal 10 tadi. Jadi saya akan jelas kepada Bapak Ibu ya, percakapan antara Tuhan Yesus dengan para pemimpin Yahudi ini ya. Dan dari situlah kita akan melihat dari mulut orang-orang Yahudi sendiri kenapa mereka tidak percaya Yesus itu adalah Sang Raja Mesias. Dan di dalam ayat ini juga kita akan mendapatkan pengetahuan kenapa orang tertentu bisa percaya. Kenapa kita bisa percaya Yesus ini adalah Raja Mesias, Sang Juru Selamat. Jadi mari kita lihat di Yohanes pasal 10. Ya, mungkin ayatnya bisa tampilkan saja ya. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-22, sedikit latar belakang. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Dan ketika itu musim dingin. Ini memberikan kita konteks waktu dan di mana percakapan ini terjadi. Hari raya pentabisan Bait Allah. Nah, ini hari raya ini bukan hari raya yang ada di dalam perjanjian lama. Hari raya pentabisan Bait Allah ini terjadi itu merupakan peristiwa sejarah. Dalam istilahnya orang Yahudi namanya Hanukkah.
Ya, kamu bisa periksa ke internet Hanukkah itu hari raya apa. Di sekitar abad kedua sebelum Masehi, orang-orang Israel itu kan di bawah penjajahan Yunani. Di sekitar tahun 168 ya, kurang lebih di situ. Mereka tuh masih berada di bawah penjajahan Yunani. Dan Raja Antiochus Epiphanes itu merebut kota Yerusalem, menguasai kota itu dan menajiskan bait suci. Bait suci mereka bawa masuk korban bakaran babi. Nah itu babi di perjanjian lama itu kan binatang haram gitu. Tapi sengaja mereka masukkan babi itu ke dalam bait suci sebagai korban bakaran. Tujuannya apa? Untuk menajiskan bait suci gitu. Jadi ada satu keluarga namanya keluarga Makabe. Ya. Keluarga Makabe mempunyai beberapa anak laki-laki. Nah, anak laki-laki banyak itu ada gunanya juga itu. Jadi orang Makabe ini ada beberapa bersaudara dipimpin oleh ayah mereka dan melakukan pemberontakan. Ya, dan itu pemberontakan yang berhasil. Jadi mereka berhasil menguasai kembali Yerusalem dan bait suci ini yang sudah dinajiskan oleh orang-orang Yunani. Mereka adakan satu upacara ya untuk membersihkan secara ritual, sehingga bait suci ini bisa mereka pakai kembali sebagai tempat ibadah kepada Tuhan Allah kita. Nah, jadi pembersihan kembali bait suci itulah disebut sebagai hari raya pentabisan bait Allah. Nah, jadi ini pada masa Tuhan Yesus berarti sudah peristiwa terjadi sekitar 150 tahun lebih, dan itu dirayakan oleh orang-orang Israel ya. Tidak lama kemudian tibalah hari raya bait Allah di Yerusalem, dan ketika itu musim dingin karena sekitar bulan November atau Desember. Dan Tuhan Yesus dia sedang berjalan di mana? Di dalam bait Allah di Serambi Salomo. Nah, kompleks bait Allah itu ada suatu daerah yang sangat luas itu bisa beberapa kali lapangan sepak bola. Ya. Di tengah-tengah kompleks itu memang adalah bangunan bait suci, tapi di kedua sisi ya itu ada lapangan luas. Nah itu disebut sebagai Serambi Salomo. Itu lagi berjalan di pelatarannya ya, di luar gedungnya itu, tapi di dalam kompleks bait suci. Maka di situ orang-orang Yahudi lalu datang. Ya, orang Yahudi ini datang dan mereka mengelilingi dia, lalu bertanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Ada tidak pasti. Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Nah, karena itu hari pentabisan bait suci, ya, hari mereka merayakan, mereka dibebaskan oleh keluarga Makabe dari penjajahan Yunani ini, dan mengingatkan mereka kepada keperkasaan ya keluarga Makabe. Dan mereka keluarga Makabe ini sempat membentuk sebuah dinasti ya, dan anak-anak Makabe ini menjadi raja itu untuk beberapa waktu. Tapi mereka itu bukan Mesias. Walaupun mereka sempat jadi raja, tapi mereka bukan Mesias. Kenapa? Karena nantinya kembali mereka ditaklukkan oleh bangsa Romawi. Jadi tidak benar-benar membawakan kemerdekaan. Jadi orang-orang Yahudi pada masa tua itu tahu keluarga Makabe walaupun adalah pahlawan dalam sejarah mereka, tapi mereka bukan Mesias, bukan raja Mesias, bukan raja dinubuatkan, bukan pembebas mereka. Nah, jadi di hari pentabisan bait Allah itu tentu mereka jadi teringat kepada peristiwa itu, dan mereka melihat Tuhan Yesus, dan mereka bilang, apakah kamu Mesias? Kalau kamu Mesias, bicara kepada kami terus terang. Nah, supaya kami ini tidak bimbang, ya, supaya kami bisa tahu dengan pasti kamu iya
atau bukan Mesias itu. Jadi bagaimana Tuhan Yesus menjawab mereka? Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Jadi bukan Tuhan Yesus tidak pernah sampaikan kepada mereka bahwa dia itu adalah Raja Mesias. Masalahnya adalah mereka tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Itu yang bilang, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam nama Bapakku, maksudnya adalah apa? Mujizat-mujizat yang dia perbuat. Nah, mujizat Tuhan Yesus itu tidak dilakukan secara diam-diam atau rahasia. Dia lakukan di depan umum. Kalau kita melihat sekujur tubuh kita, dari kepala sampai kepala kaki, semua pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang sakit kepala, yang tangannya tidak bisa bergerak, yang ada pendarahan di perut, yang kakinya lumpuh, segala macam penyakit, di depan umum Tuhan Yesus lakukan mujizat. Dan Tuhan bilang, kalau kamu tak bisa percaya kepada apa yang saya katakan, kalau kamu mendengar semua ajaran saya dan tak bisa percaya saya ini adalah Raja Mesias, lihat perbuatan yang saya lakukan, lihat semua mujizat-mujizat ini. Karena tak ada orang yang bisa melakukan mujizat-mujizat ini. Orang buta bisa melihat. Siapa yang bisa menyembuhkan orang buta? Orang timpang dari lahir tak bisa berjalan, dengan satu kalimat saja dari mulut Tuhan Yesus, orang itu bisa berdiri, berjalan dan berlari. Siapa yang mempunyai kekuatan sedemikian, kuasa sedemikian untuk bisa melakukan mujizat? Dan itu semua kalian lihat, bukan satu kali, berulang-ulang kali, bukan di satu tempat, di berbagai tempat. Baik laki, baik perempuan, baik orang muda maupun orang tua. Engkau menyaksikan semua mujizat yang telah dilakukan. Dan semua mujizat ini harus membuat kalian bertanya, siapa orang ini yang mempunyai kuasa sedemikian rupa? Itulah perbuatan-perbuatan yang menunjukkan, yang memberi kesaksian, yang membuktikan bahwa saya ini adalah Mesias. Dan kalau mereka orang-orang Yahudi ini melihat ke dalam kitab suci di Perjanjian Lama dan melihat ketika Mesias datang, apa yang akan dia lakukan, pertolongan-pertolongan apa yang akan diberikan kepada rakyat biasa, penyakit apa yang akan dia sembuhkan, dan bandingkan dengan dilakukan oleh Tuhan Yesus, harusnya mereka bisa melihat kecocokan, kesamaan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan itu harusnya menjadi sebuah bukti mengarahkan hati pikiran mereka untuk bisa mengidentifikasi, untuk bisa mengenali Yesus ini benar-benar adalah Sang Raja Mesias. Jadi Yesus bilang, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tapi kalian sudah melihat dan menolak untuk percaya. Itu masalah kalian. Ya, ayat ke-26. Tetapi kamu tidak percaya. Dan Tuhan Yesus datang kepada mereka. Tahu tidak kenapa kamu tak bisa percaya? Tahu tidak kenapa kamu tidak mau percaya? Ayat 26. Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Hal ini membawa kita kepada satu doktrin yang sangat dalam, suatu misteri tentang pemilihan.
bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, sebelum manusia diciptakan, Allah yang Maha Tahu, yang tahu segala sesuatu di masa depan sampai kekal selama-lamanya, Dia telah memutuskan siapa yang akan dipilihnya menjadi umat Tuhan. Doktrin pemilihan. Mereka yang Tuhan pilih ini, pada waktunya mereka datang kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, mereka ini adalah domba-dombaku. Doktrin pemilihan kita selalu lihat dari dua sisi. Dari sisi Tuhan, pemilihan itu adalah hal yang bagi kita sangat misterius. Allah yang memutuskan memilih orang-orang yang Dia selamatkan. Tetapi dari sisi kita manusia, kita tidak pernah tahu siapa yang dipilih. Sampai pada saat kematian. Pada saat kematian itulah kita bisa tahu apakah seseorang itu termasuk umat dipilih Tuhan atau bukan. Kalau dia mati tanpa bertobat, maka dia bukan orang pilihan. Tapi seorang yang masih hidup, sekalipun dia tidak percaya pada Yesus, kita masih tak bisa bilang dia itu bukan orang pilihan Allah. Karena dia bisa saja bertobat pada masa-masa terakhir di dalam hidupnya. Bagi kita, sebagai ciptaan Tuhan, yang penting itu adalah ketika kita mendengar tentang Tuhan Yesus, kita mau percaya. Dan setiap orang yang ingin percaya, yang khawatir ya, saya ini dipilih enggak? Saya terpilih tidak? Itu adalah tanda dia itu orang yang terpilih. Orang yang tak terpilih tak punya keinginan seperti itu. Jadi kamu tak usah khawatir Bapak Ibu. Jadi saya ini terpilih apa tidak sama Tuhan? Saya mau, tapi jangan-jangan saya tak terpilih. Enggak. Kalau kita punya keinginan jadi umat Tuhan, kita ingin percaya, itulah tanda kita itu adalah orang terpilih. Karena orang tak terpilih, dia tidak punya keinginan seperti itu. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang, mereka yang dipilih oleh Bapa Surgawi ini, itu sebagai domba-dombanya. Jadi biar pada orang Yahudi ini, tahu tidak kenapa kamu tak mau percaya? Sudah melihat bukti sedemikian rupa, kamu masih begitu keras kepala tidak mau percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Kamu tidak termasuk domba-dombaku, makanya kamu tidak mau percaya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Yang Tuhan pilih domba-domba ini, mereka itu akan mendengar suara Tuhan. Artinya mereka mendengar Tuhan, mereka menerima Dia. Mereka tahu itulah juru selamat Dia. Dan aku pun mengenal mereka, dan mereka akan mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi yang telah Tuhan Allah pilih, mereka ini akan datang kepada Tuhan Yesus, dan mereka akan mendapatkan hidup kekal, dan mereka pasti tidak akan binasa, dan tak ada orang bisa merebut mereka dari tangan Tuhan. Ini berbicara tentang domba-domba, berbicara tentang orang yang Tuhan Allah pilih. Karena Allah telah memilih, maka pada waktunya
ketika kita mendengarkan Injil Tuhan, kita percaya. Nah, kita percaya ini mempunyai keselamatan. Dan kita tidak akan binasa. Ya. Tak ada orang bisa merebut kita dari Tuhan. Tuhan Allah Maha Kuasa akan menjaga, memelihara kita. Tak ada yang akan bisa menarik kita keluar dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak akan bisa. Tak ada hal apapun yang bisa mempengaruhi pikiran kita untuk akhirnya meninggalkan Tuhan, itu tidak ada. Tuhan yang akan jaga kita sampai pada akhirnya kita pasti akan selamat, pasti tidak akan binasa. Nah, ini adalah doktrin tentang pemilihan. Jadi bagi kita Bapak Ibu, ini adalah hal yang sangat menghibur kita. Karena kita jadi sadar bahwa bukan karena saya ini yang memilih Tuhan, bukan karena saya ini yang bisa menilai bahwa Tuhan sungguh-sungguh juru selamat, maka saya percaya. Karena kalau kita sendiri yang menilai, suatu hari kita bisa terpengaruh dan kita jadi tidak percaya. Tapi karena kita dipilih, sebelum kita lahir pun kita sudah dipilih, pada waktunya dimanifestasikan, maka kita percaya pada Tuhan. Ya, Tuhanlah akan terus bekerja dalam diri kita, menjaga kita, supaya kita tidak menjadi murtad, supaya kita ikut Tuhan sampai pada akhirnya dan kita akan diselamatkan. Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Maka kita melihat kisah orang-orang Kristen, ya, kemudian mereka mundur rohani, tapi akhirnya mereka bertobat kembali, ya, kembali ikut Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah domba. Mereka telah dipilih, mereka adalah umat pilihan. Tuhan akan membawa mereka kembali. Hanya mereka mungkin harus menghadapi ganjaran Tuhan, menghadapi hukuman Tuhan, tapi Tuhan akan bawa mereka kembali, kan mereka tidak akan binasa. Nah, jadi itulah yang dibicara Tuhan Yesus, ya. Kenapa kalian orang Yahudi ini, para pemimpin mereka ini, kenapa kamu tak bisa percaya? Karena kamu bukan domba-dombaku. Nah, kita lanjut, ya. Kalau dia bilang, aku dan Bapa adalah satu. Nah, dia terus bilang, Bapa memberikan kalian kepada saya, maka kalian datang kepada saya, mendengarkan saya, dan saya memberikan kamu hidup kekal. Aku dan Bapa adalah satu. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Yahudi ini, aku dan Allah Bapa adalah satu. Satu dalam substansi, satu dalam hakikat, satu dalam kuasa, satu dalam kekekalan. Saya dan Bapa adalah sama, satu. Kami adalah Allah. Bapa adalah Allah Bapa, anak adalah Allah anak, tapi ada Allah. Dalam satu Allah itu ada pribadi Bapa, ada pribadi anak. Di Bapa dan anak itu adalah satu. Orang Yahudi langsung mengerti apa itu maksudnya. Ketika Tuhan Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Makanya ketika bersatu dikatakan, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Mereka mengerti Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Bapa dan aku adalah satu. Maksudnya, kalau Bapa itu Allah, aku ini adalah Allah. Mereka semua mengerti. Murid-murid Tuhan Yesus pun mengerti. Makanya Yohanes, ya, Yohanes ini di awalnya, di pasal pertama, dia kan bilang, pada mulanya adalah firman, itu Tuhan Yesus. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Ayat ke-14, dan firman itu telah menjelma menjadi manusia. Semua murid Tuhan Yesus mengerti hal ini. Yesus lagi mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Orang-orang Yahudi ini yang menolak Tuhan Yesus pun, mereka pun mengerti Yesus sedang mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Dan bagi mereka ini menghujat nama Tuhan. Bagaimana seorang manusia mengaku dirinya adalah Allah, dan mereka bilang menghujat Tuhan, hukumannya adalah hukuman mati. Hukuman mati itu dengan cara dilempari dengan batu. Jadi mereka angkat batu dan mereka lempari dia. Ya, di dalam kitab Taurat, kitab Musa, yang menghujat Allah dihukum mati dan dilempari batu. Dan mereka ambil batu dan mereka lempari dia. Jadi dari insiden ini kita melihat jelas orang Yahudi tak bisa menerima Yesus itu adalah Allah. Itu poinnya sesungguhnya. Alasan bahwa Yesus itu tidak memenuhi nubuatan sebagai Mesias itu ada benarnya juga. Tapi intinya lebih dalam itu ada di sini. Itu seorang manusia mengaku dirinya adalah Allah. Bagi mereka ini hukum yang paling, ini dosa yang paling besar. Hukum Taurat, 10 hukum Taurat, yang pertama itu apa bunyinya? Jangan ada padaku Allah lain di hadapanku, kan? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tidak bisa ada Allah yang lain. Tapi orang Yahudi ini tidak mengerti bahwa Allah yang Esa itu terdiri dari 3 pribadi. Bagi mereka Allah yang Esa itu hanya satu pribadi. Monoteisme absolut. Seperti Islam. Monoteisme absolut. Satu Allah Esa, hanya satu pribadi. Di dalam perjanjian lama kita membaca, memang terus dikatakan Allah itu Esa, Allah itu Esa, Allah itu satu. Tetapi nanti saya mau sampaikan, di dalam pengajaran bahwa Allah itu Esa, itu ada nubuatan-nubuatan yang memberikan terang bahwa Allah yang Esa ini lebih daripada satu pribadi. Nanti kita lihat. Tapi orang Yahudi ini kelihatannya mereka matanya tertutup dan tak bisa melihat ayat-ayat seperti itu. Mereka hanya bisa melihat Allah itu Esa, Esa berarti satu pribadi. Jadi mereka melihat Tuhan Yesus adalah satu manusia. Kenapa berani bilang dia adalah Allah? Dan demikian mereka menyadari bahwa Allah itu Esa, tapi ada pribadi Bapa, ada lagi pribadi Anak, dan mereka tak bisa menerima. Kita lanjutkan lagi bagaimana Tuhan Yesus menjawab mereka. Jadi mereka ambil batu mau lempari dia. Mungkin hanya mau menggertak, ya. Ternyata Tuhan Yesus masih bisa berbicara kepada mereka. Ayat ke-32, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Banyak kan? Kamu lihat sendiri. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ya. Begitu banyak perbuatan baik, begitu banyak saya melakukan mujizat, begitu banyak saya menyembuhkan kalian yang sakit. Kenapa kamu mau melempari aku dengan batu? Kalau mereka bilang, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi mereka ungkapkan terus terang, perbuatan baik kamu, mujizat kamu itu kami syukuri, menolong kami. Jadi bukan karena itu kami mau melempari kamu dengan batu, tetapi karena kamu seorang manusia biasa menyamakan dirimu dengan Allah. Bagaimana boleh kamu seorang manusia saja tapi mengaku bahwa kamu adalah Allah? Itulah sebabnya kami mau melempari kamu dengan
dengan batu, karena kamu menghujat Allah. Jadi ketika orang berpikir, mendengar percakapan mereka, seperti kebanyakan orang sepanjang zaman, dan juga sampai masa kita sekarang, mereka selalu melihat Yesus seorang manusia biasa. Dia lahir di Bethlehem, jelas-jelas ada tempat dia lahir. Dia besar di Nazaret, sehingga orang selalu salah dan berpikir dia itu seorang nabi dari Nazaret, padahal lahirnya di Bethlehem. Besarnya memang di Nazaret. Dia punya saudara, dia punya bapak Yusuf, seorang teknis, tukang kayu. Benar-benar seorang manusia. Kenapa kamu berani mengaku ada Allah? Dulu sampai sekarang banyak orang tersandung karena hal ini. Karena yang nyata di depan mata ada seorang manusia gitu. Dan kita akan berpikir, bagaimana mungkin Allah yang maha kuasa ini ada seorang manusia? Bagaimana mungkin? Maka mereka tak bisa percaya dan menolak dia. Tapi kita orang Kristen harus mengerti dengan baik. Tuhan Yesus menjawab mereka. Kalau mujizat sebanyak itu, kamu tak bisa juga percaya saya ini adalah Mesias. Walaupun tak ada manusia lain yang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Coba lihat ke dalam kitab suci kamu. Pernah tak baca kitab suci kamu? Dia bilang. Mazmur pasal 82 ayat ke-5. Apa ditulis di situ? Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Apa maksud ini? Nah, di Mazmur 82 sesungguhnya berbicara tentang para hakim. Hakim ya, yaitu orang yang mengadili, orang yang menimbang benar dan salah, lalu membuat satu keputusan yang adil. Nah, kepada orang-orang ini yang Tuhan berikan kemampuan sehingga mereka bisa menjalankan keadilan, Tuhan memanggil mereka sebagai apa? Allah. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jadi kepada para hakim yang diberikan kemampuan, diberikan tugas, ya untuk mengadili perkara orang Israel ini, untuk memberikan mereka keadilan. Orang-orang diberikan kemampuan untuk melakukan tugas ini, Tuhan Allah bilang, kamu adalah Allah. Karena dia seperti Allah, ya, memutuskan benar salah, dan keputusan mereka itu berlaku. Tapi mereka ini disebut Allah bukan berarti lalu mereka ini punya roh keilahian. Mereka adalah manusia biasa, tapi diberi kemampuan sedemikian rupa untuk suatu pekerjaan demikian penting. Maka Tuhan Allah bilang, kamu adalah Allah. Dan kata lain Tuhan bilang begini, manusia biasa saja untuk urusan yang biasa duniawi diberikan kemampuan untuk mengurus hal-hal keadilan ini. Tuhan memanggil mereka Allah. Dan saya melakukan segala pekerjaan besar ini. Kenapa kamu tak bisa berpikir kemungkinannya bahwa saya ini benar-benar ada Allah? Kalau Tuhan Allah mau memanggil, menyebut orang yang hanya mengurus pengadilan itu sebagai Allah, saya yang melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada mereka ini, yang kalian saksikan sendiri, segala mujizat,
yang tak bisa kalian lakukan, tak bisa siapapun lakukan, kenapa tak mau membuka hati untuk mempertimbangkan bahwa jangan-jangan adalah benar, bahwa saya ini adalah Allah, bahwa saya dan Bapa adalah satu. Kenapa tak membuka pemikiran seperti itu? Nah, itulah kekuatan dari argumentasi ini ketika Yesus mengutip Mazmur 82 ayat ke-5 dan mengatakan ada kitab suci menulis kamu ada Allah. Para hakim-hakim ini adalah Allah. Kita lihat lagi apa yang dikatakan mereka. Jadi, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa, yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku berkata, aku adalah anak Allah. Jadi membandingkan hakim yang biasa saja dari disebut Allah dengan saya yang melakukan pekerjaan jauh-jauh lebih besar yang tak bisa lakukan manusia, dan saya bilang saya ada anak Allah, kenapa kamu harus bilang saya sebagai penghujat Allah? Allah sendiri saja memanggil mereka itu Allah. Kenapa saya tak bisa disebut anak Allah? Kenapa tak bisa percaya bahwa saya ini adalah anak Allah? Ayat ke-37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Intinya Tuhan bilang, terlepas dari argumentasi dari kutipan di Mazmur 82 ini, kalian lihat semua mujizat-mujizat ini. Mujizat inilah yang menunjukkan dan membuktikan bahwa saya ini benar-benar adalah anak Allah, bahwa saya dan Bapa itu adalah satu, bahwa saya ini adalah Allah. Dan sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tapi Ia luput dari tangan mereka. Kayak waktunya belum sampai, mereka tak bisa membunuh Dia. Nah, Bapak Ibu, kita simpulkan seperti ini. Jadi orang Yahudi ini, mereka tak bisa percaya Yesus itu adalah anak Allah. Dari sisi teologis yang lebih dalam, itu karena mereka bukan domba, bukan umat pilihan. Maka mereka tak bisa mengerti, tak bisa melihat. Mereka akan menolak Dia terus. Tuhan Yesus bilang, kalau kalian tak bisa menerima Dia dari ajarannya, setidak-tidaknya perbuatan mujizat itu yang tak bisa dibantah, yang tak bisa dilakukan oleh siapapun itu, harus meyakinkan mereka bahwa Dia itu benar-benar adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat dunia. Nah, bagi kita sekarang mempunyai lagi satu mujizat yang lebih besar. Saya pribadi dulu sering berpikir, kenapa saya ikut Tuhan Yesus? Bukankah ada banyak agama, banyak pengajaran? Kenapa ikut Tuhan Yesus? Saya ini kan bukan orang Yahudi. Sebenarnya tidak punya kitab suci. Kita ini orang yang tak mengenal Tuhan. Tapi kenapa saya percaya pada Tuhan Yesus? Karena satu mujizat kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau mereka tak bisa percaya semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, seharusnya dengan kebangkitan Tuhan Yesus, mereka harus jadi percaya. Karena tak ada orang yang bisa mati dan bangkit kembali. Kita orang Kristen mempunyai keberuntungan, ya, karena kita bisa melihat lebih lengkap
peristiwa ini. Kita bisa membaca tentang nubuat-nubuat tentang Tuhan Yesus, ya, yang menyebab berbicara tentang Dia sebagai hamba yang menderita, supaya raja perkasa, dan kita melihat kematian di kayu salib sebagai hamba yang menderita, dan kita tahu ke depan Dia akan datang kembali sebagai raja perkasa itu. Jadi kita tahu di kitab suci ada pembahasan tentang Tuhan. Yesaya pasal 9 apa? Setiap hari Natal kita bacakan. Yesaya pasal 9. Kita lihat. Saya bacakan ya, biar Bapak Ibu dengar dengan baik. Yesaya menyebut 4 nama untuk Raja Mesias. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di seluruh perjanjian lama, perintah hukum Taurat pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain. Tapi Nabi Yesaya mengatakan anak yang akan lahir itu, juru selamat itu, namanya adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Inilah ayat yang memberikan kita satu petunjuk bahwa ada Allah yang Esa itu ternyata tidak hanya ada Allah Bapa, tapi ada lagi Allah Anak. Karena Anak itu disebut sebagai Allah yang perkasa. Seringkali saya berpikir ya, kenapa orang Yahudi membaca ini dan mereka tak bisa mengerti itu. Begitu jelas terang tersebut Allah yang perkasa. Kalau juru selamat ini bukan Allah perkasa, ya Nabi Yesaya tidak akan pernah mengatakan namanya ada Allah yang perkasa, karena itu menghujat Tuhan. Tapi Nabi Yesaya menyebut namanya ada Allah yang perkasa. Jadi ini adalah satu cahaya dari perjanjian lama yang memberikan petunjuk bahwa anak ini lebih daripada seorang manusia. Dia ada Allah yang perkasa, Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi ketika kita melihat dia sebagai seorang manusia, kita juga berpikir dia hanyalah seorang manusia. Kita melihat bahwa dia ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia jadi manusia karena dia menjelma. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia sesungguhnya adalah Allah. Jadi Paulus bilang orang Yahudi ini itu buta. Itu seperti ada satu selaput di mata mereka gitu loh. Ya seperti orang katarak gitu ya. Orang katarak tahu kan? Ada satu selaput menutupi matanya, tak bisa lihat jelas. Tapi kita orang Kristen setelah menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus dan kita lihat kembali ke dalam perjanjian lama, dan kita bilang itu memang benar. Yesus ini adalah Allah. Perjanjian lama sudah mengajarkannya, hanya kita yang tak paham-paham selama ini. Kebangkitannya itu membuat kita mengerti apa yang dituliskan di dalam perjanjian lama. Dia benar-benar adalah Kristus, Mesias, Juru Selamat dunia. Jadi kita menjadi orang Kristen karena kita melihat kebangkitan Tuhan Yesus, dan kita melihat apa yang dia lakukan, semua mujizatnya, dan apa yang dia lakukan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita jadi orang Kristen, kita percaya padanya. Nah, jadi hari ini sebenarnya hari Minggu merayakan Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, dan dia dielulukan sebagai Raja Mesias. Tapi kemudian 5 hari kemudian mereka salibkan dia, karena jauh dalam hati mereka tetap tak bisa percaya bahwa dia seorang manusia, ada Allah. Tapi kita Kristen percaya. Bapak Ibu harus tahu dengan jelas, manusia Yesus ini, dia sesungguhnya adalah Allah, anak Allah. Kualitasnya adalah ilahi. Dia adalah Allah, 100% Allah, 100% manusia.
Dia menjelma menjadi manusia dan menggantikan kita mati di atas kayu salib, supaya dosa kita bisa diampuni, supaya kita ini bisa diampuni Tuhan, supaya kita ini bisa masuk ke surga, ke tempat Tuhan Allah Maha Kudus, supaya kita nantinya bisa dibangkitkan lagi dengan tubuh yang mulia, untuk hidup kekal, hidup selama-lamanya, ya di dalam tubuh yang dibangkitkan ini. Kita percaya, kita harus percaya, tanpa bayang-bayang keraguan, sepenuh percaya, Yesus ini adalah anak Allah. Dia dan Bapa benar-benar adalah satu. Dia adalah Allah yang dilahirkan menjadi seorang manusia untuk menyelamatkan kita. Kalau bukan karena kita berdosa, Allah ini tak pernah perlu menjelma jadi manusia. Dia selama-lamanya adalah Allah. Tapi karena kita yang berdosa, yang mau dia tebus, suatu waktu dia datang menjelma jadi manusia. Jadi kita Kristen harus memahami doktrin ini dengan jelas. Ya, jangan ada yang ragu dan tidak percaya. Bulan April di Sunset Gospel Hour, kebaktian sore kita. Ya Bapak Ibu, saya bicara sedikit lah ya, kebaktian Sunset Gospel Hour ini. Nah, kebaktian ini awalnya kita adakan itu pada masa pandemi, ya. Jadi pada saat kita mulai pandemi, mulai kembali kebaktian kan banyak tak boleh datang nih. Kita semua masih takut ya. Kalau datang dekat-dekat di gereja, takutnya tertular. Jadi kita pikir, kita buat satu kebaktian lagi di sore hari. Nah, jadi ada yang bisa datang pagi, ada yang bisa datangnya sore. Sehingga kita duduknya ya bisa lebih lenggang lah ya, lebih menjauh satu sama lain. Nah, itulah sebabnya kita mulai kebaktian jam 5 sore. Kita sebut sebagai Sunset Gospel Hour. Dalam perkembangannya, ternyata yang datang sangat minim, ya, beberapa saja. Tapi saya rasa tidak jadi masalah. Kita pikir kita mau lanjutkan atau kita tidak melanjutkan Sunset Gospel Hour ini. Kita putuskan lanjutkan. Dua sebabnya. Pertama, saya pikir kadang-kadang di pagi hari Bapak Ibu bisa terhalang datang kebaktian. Ya, namanya terhalang itu bisa terjadi. Ya. Jadi kalau kita terhalang di pagi hari, kita bisa datang kebaktian sore jam 5 gitu loh. Walaupun tidak sebanyak ini, hanya bahkan belasan orang, kita bisa datang sore hari kebaktian. Jadi jemaat tetap mempunyai sebuah kesempatan lagi beribadah kalau pagi harinya sampai terhalang. Itu alasan pertama. Alasan kedua, saya pikir kita buka satu kesempatan untuk mengajar lagi, ya. Karena kita punya kitab nih, Alkitab tebal ini gitu loh. Begitu banyak hal yang bisa kita pelajari dan perlu kita pelajari. Jadi kita ingin ada satu wadah, satu kesempatan bisa mengajar lagi. Nah, jadi tema di Sunset Gospel Hour itu selalu sifatnya bulanan. Ya, 1 bulan satu tema, kadang-kadang 3 bulan satu tema. Dan kita membicarakan hal-hal yang lebih aktual, hal-hal yang mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan jemaat. Bulan ini, April, kita akan membahas tentang kebangkitan tubuh. Kebangkitan. Ya. Dan sore nanti saya akan bicara kepastian kebangkitan ini, menunjukkan dalam kitab suci bahwa doktrin kebangkitan itu benar-benar ada. Walaupun ada pihak-pihak yang masih tak percaya, tapi Alkitab betul-betul mengajarkan tentang kebangkitan tubuh ini. Nah, jadi poin saya begini Bapak Ibu, kita pagi hari mungkin telah datang kebaktian, dan kita barangkali tidak berpikir mau datang kebaktian sore hari. Bisa tidak
kamu cari waktu di rumah dan pergi dengarkan khotbah itu. Kita simpan selalu di YouTube. Ya, maksud saya supaya Bapak Ibu belajar. Ya, karena itu khotbah sifatnya tematik. Jadi kamu belajar. Ya, seminggu kita punya waktu cukup banyak. Pakailah 1 jam ya. Buka YouTube itu dan dengar. Supaya kita terus bertambah pengetahuan kita. Jadi kita tetap pertahankan Sunset Gospel Hour walaupun yang datangnya hanya beberapa orang karena belasan orang. Kenapa? Karena kita mau jadikan dia sebagai satu wadah untuk mengajar. Ya, mengajar secara tematis. Hal-hal yang dirasakan bisa berguna bagi jemaat. Dan kita udah punya mungkin 80-100 khotbah di situ untuk Sunset Gospel Hour. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke YouTube kita, cari saja ya di YouTube Gapi Batam. Gapi Batam. Di situ video-video kita udah ratusan biji itu. Ya, semua dikategorikan. Ada kebaktian pagi seperti ini juga ada, kebaktian sore juga ada, kadang-kadang KKR juga ada, ini sebagian di persekutuan juga ada. Kita bisa lihat, sekolah minggu juga ada di situ. Jadi berikanlah waktu, ya pergi nonton dan belajar supaya pengetahuan kita bisa terus bertambah, ya bertumbuh. Nah, jadi terakhir Jumat ini doa agung. Kita Kristen harus hadir. Kita datang mengikuti perjamuan kudus. Ya, semua datang. Bawa teman, bawa keluarga datang. Supaya mereka juga bisa mendengarkan apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi mereka di atas kayu salib. Minggu pagi-pagi jam 6 ya, jam 6 kita akan kebaktian Paskah subuh. Merayakan kebaktian Tuhan Yesus. Tahun-tahun yang lalu kita sering di pantai di Bengkong. Tapi tahun ini kita tak bisa ke sana karena ternyata daerah pantai itu sekarang sudah lagi dibangun gitu loh. Ya, ada persiapan untuk pembangunan. Jadi kita bisa lagi ke tempat itu. Akhirnya kita cari tempat lain dan tahun ini kita akan ke satu taman ya, namanya My Garden. Mungkin ada pernah pergi. Itu taman. Jadi kita bisa ke sana, ada satu lapangannya, lapangan hijau, kita bisa kebaktian di situ. Tapi tepat ya, kita jam 6 pagi mau mulai. Jadi Bapak Ibu bisa ke sana sendiri, nanti kita share location-nya di grup Gapi Batam, bisa ikuti itu ke sana. Ada alamatnya juga di buletin, bisa cari juga di internet ya. My Garden itu banyak sekali informasinya. Yang agak ragu bisa datang ke gereja. Kita berangkat dari sini saya rasa 6.15 ya. Bisa kumpul bersama di gereja, kita berangkat. Dan seperti biasa kita akan sarapan di situ nanti setelah kebaktian. Jadi supaya menarik, supaya bervariasi, supaya kita saling membagi. Bapak Ibu bagi yang mau, kamu bawa juga sarapannya. Ya, bawa sesuatu makanan. Jadi kita kumpulkan banyak-banyak, ramai-ramai di situ, dan kita bisa sarapan bersama-sama. Nah, minggu ini juga ada baptisan, ya di kebaktian jam 10.30 ada baptisan pelayanan keanggotaan. Jadi kita juga dorong Bapak Ibu ya datang kebaktian. Walaupun pagi hari kita jam 6 sudah ibadah, jam 10.30 datang kebaktian. Ya, jadi saksi bagi saudara-saudara kita yang dibaptis, yang mengikuti pengukuhan iman, ya, menguatkan satu sama lain. Jadi Tuhan kita menolong kita semua. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anak Allah yang telah turun dari surga menjelma menjadi manusia untuk menebus kami dari kebinasaan. Tambahkan kami iman dan kasih kepada Tuhan Yesus ini. Berkatilah kami Tuhan sepanjang minggu ini untuk lebih mendekatkan diri kami kepadamu, karena kami mau mengenang
kesengsaraan dan penderitaan Tuhan Yesus, dan di hari Minggu akan merayakan kemenangannya. Berkatilah Bapa segenap jemaat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.